Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Pekerjaan Sosial Internasional yang ditugaskan oleh Ibu Mia Aulina Lubis. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Rizky Ananda dengan NIM 210902082. Nah, pada topik kali ini saya akan mengambil isu global tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia sendiri adalah komponen yang integral dari kekuatan politik, ekonomi, dan budaya dalam globalisasi. Perlindungan hak asasi manusia tidak lagi dipandang sebagai isu nasional, tetapi sudah masuk ke ranah isu global. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ekspansi dan komitmen dalam agenda-agenda global hak asasi manusia yaitu pembentukan institusi global yang peduli terhadap perlindungan hak asasi manusia. Semakin diterimanya hak independen dan indivisibility, di mana pelanggaran hak asasi dalam suatu negara akan berimplikasi terhadap orang di negara lain. Penekanan terhadap penegakan demokrasi yang dianggap penting untuk mewujudkan perdamaian internasional. Konsep hak asasi manusia secara signifikan semakin diperkuat dengan kemunculan LSM multilateral yang peduli terhadap penegakan hak asasi manusia. Contohnya seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan institusi internasional yang berbasis pada hak asasi manusia seperti International Criminal Court dan United States Commission on Human Rights. Nah, pada slide kali ini saya juga menjelaskan HAM juga merupakan kebebasan dan perlindungan dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. HAM melekat pada diri kita semua, apapun kebangsaan, gender, orientasi seksual, suku, warna kulit, agama, kepercayaan, bahasa maupun status dan identitas lainnya. Jenis HAM juga banyak, dimulai dari yang paling mendasar seperti hak untuk hidup, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, hingga yang mengatur agar standar hidup layak bisa dinikmati oleh semua orang, seperti hak atas tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lainnya. Menurut kita, pernahkah kita berpikir mengapa HAM itu terjadi awalnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengapa HAM itu terjadi awalnya. Sebenarnya konsep HAM dan kebebasan individu pertama kali muncul pada tahun 1219 saat kekuasaan Raja John di kerajaan Inggris dinilai semena-mena menghukum rakyat dan menarik pajak. Para baron yang bergerak melihat penindasan memaksa raja menandatangani Magna Carta, perjanjian yang menjadi awal perlindungan hak dan martabat manusia. Pengertian modern HAM pertama kali digagas oleh seseorang ilmuwan bernama Bill of Rights pada tahun 1689 saat memprotes kekuasaan absolut raja dan menegaskan perlindungan hukum atas hak individu dan kebebasan dari tirani kekuasaan yang menindas. Konsep HAM modern yang kita kenal saat ini berlandaskan pada Deklarasi Universal HAM atau DUHAM, aturan hukum pertama yang menetapkan HAM harus dilindungi secara universal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit unsur edukasi. Nah, HAM juga harus memiliki program pendidikan yang menjadikan salah satu strategi bagi sebuah Komnas HAM atau organisasi HAM di suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan HAM yang dimiliki sebagai warga negara. Saat ini, Komnas HAM yang ada di Indonesia tidak ingin hanya menjadi pemadam kebakaran ketika sudah ada kejadian, namun sudah mengambil langkah strategis dengan mengedepankan program-program yang preventif dalam menghadapi permasalahan HAM. Pendidikan HAM sendiri merupakan tanggung jawab di suatu negara. Ada namanya program Sepaham. Program Sepaham ini merupakan serikat yang dibentuk oleh pengajar atau dosen yang peduli terhadap isu-isu HAM. Sepaham telah bekerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga di tingkat nasional maupun internasional untuk pengajaran atau pendidikan HAM. Beberapa hal yang telah dilakukan organisasi Sepaham ini diantaranya adalah membuat standar peraturan dan norma, silabi hukum HAM, training of trainer, eksaminasi putusan, case brief, publikasi, dan training online. Nah,
Di sini saya akan memberikan sedikit solusi. Pemerintah di suatu negara melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat menjadi refleksi pembentukan masyarakat dan pemerintahan yang menghormati martabat hak asasi manusia. Di suatu negara juga harus memenuhi hak-hak korban. Negara tersebut juga harus melakukan simulasi atas mekanisme dan formulasi penyelesaian secara baik. Indonesia juga memberikan sinyal positif yang muncul dari Kejaksaan Agung bahwa akan ada langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan. Demikian juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI seperti Mahfud MD yang menunjukkan perhatian dan komitmennya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam materi saya atau tugas saya dan ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.